Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami masih akan melanjutkan cerita yang berjudul Hiatus. Cerita ini ditulis oleh Widya. Namun sebelum masuk ke ceritanya, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita dari Sambal Hitam. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Suasana kian mencekam. Aku menelan Salifah berulang kali. Cukup takut dengan orang yang menyerupai mamaku ini. Aku melangkah mundur. Darahku seakan naik ke ubun-ubun. Kepalaku mendadak sakit sekali. Pintu belakang terbuka. Aku menoleh ke sumber suara dan terlihat pula pemandangan yang membuat nyaris terjatuh pingsan. Semua orang berbondong-bondong, saling bahu-membahu membantu setiap pekerjaan rewang. Ada yang memasak nasi, dan ada pula yang mengupas aneka rempah. Apakah mereka sedang rewang? Lirihku bergumam, kepalaku seketika berdenyut pelan. Astagfirullah. Kepalaku teramat sakit. Aku kembali menoleh ke arah wanita yang sempat aku sebut Mama. Mama masih tersenyum dengan ciri khas yang aneh. Tidak, bukan tersenyum, tapi menyeringai. Ya Allah, ada apa ini? Batinku meringis. Tiba-tiba, aku tersetak kaget hingga terbentur dinding. Pintu belakang kembali tertutup kuat, namun suara orang ramai bersenda gurau masih terdengar teramat jelas. Aku menoleh kembali ke depan. Kehadiran sesosok yang menyerupai Mama telah menghilang. Kemana Mama pergi? Kepalaku. Aku bergumam lirih. Cepat sekali Mama pergi, dan suara-suara itu, kenapa semakin lama semakin menghilang? Apa ada acara di malam seperti ini? Batinku menyahut. Aku berjalan menuju dapur, meski sedikit tertatih. Pintu dapur terbuka lebar, namun yang membuat kepalaku semakin sakit adalah dapur ini telah kosong. Kemana perginya semua orang? Lirihku. Samar terdengar suara gamelan, juga terdengar suara orang tertawa. Aku mengedarkan pandangan. Apakah mungkin ada acara malam hari seperti ini? Atau hanya sekedar halusinasi? Aku melangkah pergi. Langkah tertuju ke halaman rumah, setelah menutup kembali pintu dan tak lupa menguncinya. Udara malam langsung menyentuh kulitku. Aku melangkah ke teras. Mataku mengedarkan pandangan ke segala penjuru. Dan tepat di saat aku menoleh ke arah jalan, ramai orang-orang tengah membawa obor di tangan masing-masing setiap orang. Aku mencoba menyusul rombongan. Banyak wanita juga yang mengenakan kebaya senada. Tak lupa rombongan pria memakai blangkon khas adat Jawa. Ada apa mereka harap pengantin? Tanyaku. Aku menerobos kerumunan warga yang berjalan senada. Hingga langkah sampai ke barisan paling depan. Aku dikejutkan oleh wanita mengenakan hiasan pengantin. Dan lebih mengejutkan lagi, wanita itu adalah gadis misterius. Lirihku. Gadis itu menoleh ke arahku, menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Gadis itu menuju ke arah depan. Aku mengikuti arah jarinya dan lagi, aku semakin terdiam. Rombongan pengantin yang sama di depan sana menatapku, dan lelaki yang mengenakan pakaian pengantin itu adalah aku. Dek, bangun. Kau malah tidur di sini. Satu tepukan halus mengenai wajahku, hingga aku tersadar hingga terbatu-batu, tepat ketika aku terduduk. Kau malah tidur di pemakaman. Aku terkejut bukan main. Gegas aku bangkit dan menatap sekeliling, dan benar saja ini adalah area pemakaman umum. Dan aku tidur di nisan orang lain. Astagfirullah. Saya kenapa di sini, Pak?
Aku semakin kebingungan sekaligus linglung. Berarti yang semalam hanyalah mimpi. Saya gak tahu, Dek. Ini saya penjaga kuburan. Pas lewat sampean tidur di nisan keramat, serunya. Hah? Nisan keramat, Pak? Iya, itu. Lelaki pembawa pacul itu menuju batu nisan yang sempat aku jadikan sandaran tidur. Laili. Lirihku. Di atas nisan baru yang tertulis nama Laili. Astagfirullah. Saya nggak tahu, Pak. Saya benar-benar tidak sadar kenapa saya di sini. Ucapku, lalu menoleh kembali ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu bergeming lalu tersenyum. Ya sudah, nggak apa-apa. Cepat pulang. Bapak mau gali kubur dulu. Lirihnya. Aku memandang sekitar, suasana sangat sepi. Memang siapa yang meninggal, Pak? Tanyaku sambil menembuk celana yang telah kotor terkena tanah kuburan. Kan sampean, Lian. Kamu sudah mati. Apa? Ucapku terkejut. Astagfirullah, Lian. Le, bangun, Le. Suara lengkingan terdengar, bahuku berguncang, aku membuka mata pelan. Mama. Lirihku. Kok tidur di teras, Tole? Pantesan kamarku dikunci. Ayo masuk ke dalam. Mama menuntun tubuhku. Aku menahan sakit di kepala ini yang semakin tidak tertahankan. Ini jam berapa, Mak? Tanyaku. Aku menyentuh tangan Mama yang mencoba menyentuh keningku. Sudah subuh. Kenapa bisa tidur di luar, Lian? Mama bertanya kepadaku. Aku pun menggeleng. Ingin sekali diri ini menjelaskan apa yang ada dalam mimpi yang terasa nyata ini. Namun aku pun bingung. Apa mungkin Mama akan percaya dengan apa yang aku alami? Istirahatlah dulu. Mama ingin bersiap-siap. Mama mau kemana? Tanyaku, melihat Mama yang telah rapi di jam segini, menimbulkan tanda tanya di benakku. Melayat, Lian. Jawabnya. Siapa yang meninggal, Mak? Kok tidak ada siaran di masjid? Ucapku lembut. Ada. Cuma kamu tidur, Lian. Mama pergi dulu. Mama mengambil baskom yang terlihat ditutupi kain hitam. As baskom para pelayat. Mak, panggilku menghentikan langkahnya. Siapa yang meninggal? Tanyaku sekali lagi. Mama menatapku sekilas sebelum beranjak pergi. Pak Kasim, penjaga kuburan. Jawab Mama. Kunci pintu, Lian. Perintah Mama seraya menutup pintu. Apakah ada mimpi di dalam mimpi? Aku berucap lirih. Dek, lubang kuburannya udah siap. Ilusi, halusinasi, bahkan nyata pun aku tidak bisa membedakan. Aku tergugur di sofa minimalis. Suara panggilan dari seseorang yang tidak aku kenal sudah menghilang seiring terbitnya fajar. Aku menyuka rambut ini kasar. Ini gila. Kedua mataku terkatup rapat. Mana mungkin aku bisa mengalami kejadian yang di luar nalar seperti ini? Mimpi di dalam mimpi. Apa ada mimpi seperti ini?
Aku terbangun di dalam sebuah mimpi. Ini seakan mustahil. Aku mengusap wajah ini dengan kasar. Segera bangkit menuju kamar mandi. Mungkin setelah tersapu air, ketenangan akan menyambutku meski mustahil. Bau menyantar cium semerbak. Aku mengedarkan pandangan. Tepat setelah tubuhku telah sampai di ambang pintu dapur, aku memindai sekeliling. Ada tungku yang masih mengeluarkan asap itu, berarti mama baru selesai memakainya. Aku menuju tungku itu, berjongkok mendekatkan badan yang terasa dingin. Hawa hangat terasa ketika kedua telapak tanganku mendekatkan ke arah tungku. Kok makin jelas baunya? Aku mencium kembali bau menyan. Sedikit terbatu aku menepuk dada pelan. Aku merogoh saku berniat mencari ponselku. Ponselku pun terjatuh. Aku mendengus kesal. Namun saat aku hendak mengambil ponselku, aku dikejutkan dengan sebuah plastik hitam yang cukup besar di samping tungku. Tanganku meraih plastik hitam itu, hendak membukanya sedikit, hendak mengintip apa yang ada di dalamnya. Astagfirullah. Aku terjungkal ke belakang. Ini tulang belulang ayam. Lirihku bergetar. Astagfirullah. Itu berarti tadi malam bukan mimpi. Mamaku. Aku segera bangkit, lalu berlari keluar rumah dengan tergesa-gesa. Deru nafasku naik turun. Tulang belulang ayam itu jelas ayam bakar. Ayam yang dinampan tadi malam. Dejavu. Mimpiku itu ternyata nyata. Lirihku. Aku meringis sekaligus merinding mengingat semua yang kualami di sini. Ada yang tak beres. Aku menelan saliva berkali-kali. Memindai sekelilingnya nampak sepi. Seketika ucapan para sopir terlintas di ingatanku. Desa itu sudah mati lama, Mas. Banyak warga yang meninggal secara tidak wajar. Astagfirullah. Jika itu benar yang dikatakan Pak Sopir, lalu apa penyebabnya? Batinku meracau. Aku kembali merogoh saku celana, berniat mencari ponselku, dan sialnya tertinggal di dalam. Bismillah. Aku berbalik, meraih gagang pintu utama rumah ini, membuka pelan hingga menimbulkan suara deritan. Aku melangkah cepat berlari ke arah dapur, terutama tungku karena ponselku tertinggal di sana. Tepat di saat tubuhku berhasil keluar rumah, suara bantingan pintu terdengar nyaring. Nafasku memburu. Aku mencoba menguasai diri. Semua di luar nalar. Ini benar-benar gila. Aku menuju motorku, menghidupkan starter, lalu segera menarik pedal gas. Cukup terburu-buru karena sempat terdengar suara seseorang memanggilku dari arah belakang. Mau kemana, Lian? Darahku berdesir. Itu suara Sabto. Jalanan tampak lengang. Aku menuju area pemakaman. Aku ingin menyusul Mama, mencari jawaban atas semua yang menimpaku. Mimpi di dalam mimpi, tapi terasa begitu nyata. Penjaga kuburan, Pak Kasim, Laili, dan juga gadis misterius. Siapa sebenarnya mereka? Dan Pak Kasim, kenapa harus masuk ke dalam mimpiku? Padahal ia telah meninggal dunia. Aku berteriak kencang, tak peduli dengan tatapan orang di sepanjang jalan. Duniaku terlalu aneh semenjak kepulanganku ke desa ini. Bukannya menjadi hari indah dan sekaligus kebahagiaan, namun harus mencari jawaban dari semua teka-teki ini. Aku telah sampai di area parkir pemakaman. Gerbang tinggi menjulang bertuliskan pemakaman umum Desa Air Hitam. Aku menelan saliva. Seketika suasana menjadi sedikit aneh. Hari sudah cukup siang, namun lihatlah keadaan di sini.
cukup membuat bulu kuduku meremang. Gerbang dengan cat hijau tua yang telah termakan usia itu tampak diselimuti lumut juga tanaman menjalar. Ilalang tumbuh begitu subur. Pintu dengan 2 gerbang itu tertutup separuh. Aku melangkah maju. Memasuki area pemakaman umum, mataku memindai sekitar. Apa upacara pemakaman telah selesai? Kuburan dengan luas yang tidak bisa dijelaskan ini terlihat begitu sepi. Sepi sekali. Apa dikuburkan di lain tempat? Aku memutar tubuhku, hendak pergi karena tak kujumpai siapapun di sini. Tiba-tiba, astagfirullah. Pagiku yang nyaris terjungkal ke belakang sebelum tangan seseorang memegang tanganku. Maaf mas, saya malah ngagetin. Ucap pria di depanku. Jantungku berdebar tidak karuan, was-was jika dia bukan manusia. Iya, gak apa-apa. Aku mengelus dada. Kayaknya saya kenal sampean deh mas. Tapi, gimana ya? Aku memicingkan mata. Namun benarnya ia katakan, aku pun seakan mengenali wajahnya. Mas Lian? Ucapnya sekaligus menunjuk ke arahku. Azam? Sahutku. Kami saling terkejut, lalu berangkulan. Azam adalah keponakan Pak Dianto. Azam juga adalah salah satu teman masa kecilku. Ya Allah, gak nyangka bisa bertemu di sini mas. Loh, ngomong-ngomong, Mas Lian ngapain di kuburan? Zam, saya tadi rencananya mau menjemput Mama sekaligus ziarah. Mama tadi katanya melayat ke tempat Pak De Kasim. Ucapku sejujurnya. Azam nampak terkejut, namun secepat mungkin ia tersenyum, seakan menyembunyikan sesuatu. Lah, kamu ngapain di sini, Zam? Tanyaku selanjutnya. Rumah saya nggak jauh dari sini, Mas. Berhubung area kuburan ini sudah tidak bisa dipakai lagi, jadi saya turut menjaganya. Menjaga? Gumamku. Iya, Mas. Zaman sekarang sudah sangat berbeda. Saya khawatir jika dibiarkan begitu saja akan menjadi pengaruh buruk untuk orang lain. Ucapnya. Aku memerhatikan setiap kata Azam. Memangnya ada apa, Zam, dengan area ini? Azam tersenyum menatapku, lalu menunjuk satu kuburannya paling mencolok di tengah area. Aku memerhatikan telunjuknya, di mana terlihat di sana ada semacam pondok yang dibuat khusus. Entah apa gunanya, tapi benar-benar terlihat aneh. Terlebih ada banyak sekali botol-botol kosongnya juga. Sesembahan? Itu bukannya... Ucapku menggantung. Iya, Mas. Sejenis. Entah apa yang dipikirkan oleh mereka yang percaya seperti itu. Meminta kekayaan dengan cara yang salah. Lirih Azam. Astagfirullah. Ucapku. Kupikir hanya ada di film-film saja seperti itu. Ternyata kenyataan pun ada. Zam, ucapku mencoba mencairkan suasana. Iya, Mas. Sahut Azam. Memangnya itu kuburan siapa? Tanyaku ragu. Ceritanya panjang, Mas. Mari mampir ke rumah saya dulu. Azam menarik lenganku. Aku mengangguk tanda setuju. Kini kami berdua berada di teras rumah Azam. Dan ternyata Azam sudah menikah dan memiliki 2 orang putri kembar. Saya sudah 10 tahun merantau, Zam.
dan baru 2 hari ini pulang, ucapku. Azam menyodorkan 2 gelas air putih, juga 1 toples makanan ringan. Aku berucap berterima kasih. Azam mengangguk, lalu duduk lesehan yang digelar tikar sederhana di luar. Tapi yang membuat saya heran adalah perubahan sikap Mama dan juga kejadian yang menimpa saya akhir-akhir ini, Zam. Azam menghembuskan nafas pelan. Aku turut memperhatikan gerakannya. Mas Rian, perubahan itu pasti ada. Apalagi setelah 10 tahun berlalu, pasti sangat banyak perbedaan dan juga... Azam menatapku. Dan juga apa, Zam? Aku memotong kalimatnya, rasa penasaran kian menjadi. Kejadian yang Mas Rian sendiri tidak mengetahui. Ucapnya pelan. Aku manggut-manggut, semua sudah kehendak yang di atas, dan semuanya adalah takdir. Zam, lalu apa yang kamu ketahui tentang desa masa kecil kita? Tanyaku kembali. Saya cukup tahu, Mas Rian, tapi tidak semuanya. Terlebih, saya juga pendatang baru, karena setelah menikah, saya merantau, Mas, lalu kembali lagi ke sini. Azam kembali memerhatikanku. Mas Rian, apakah setelah Mama sama rantau pernah dikabari sesuatu oleh warga di sini atau siapapun mungkin? Ucap Azam. Aku menggeleng karena memang selama aku merantau tak mendengar kabar apapun. Saya yakin Ibu Mas Rian sangat merindukan Mas Rian hingga harus menunggu waktu yang sangat lama. Lirih Azam pelan. Cobalah mendekat kepada Yang Maha Tahu, Mas Rian. Insya Allah ada jalannya. Tukas Azam. Aku mengiyakan ucapan Azam. Semuanya benar. Kenapa aku sepikun ini? Seharusnya aku melakukan kewajibanku. Terima kasih atas sarannya, Zam. Imbuhku. Dan untuk kuburan tadi, kamu belum menjawabnya kan, Zam? Azam menarik nafas, mengambil air putih di atas nampan, lalu menenggaknya hingga tandas. Kuburan keramat. Kuburannya dijadikan ajang spiritual. Kuburan seorang wanita. Kalimat Azam mengambang. Wanita? Lirihku. Iya, Mas Rian. Entah apa yang mendasari kenapa kuburan itu begitu diagungkan. Ucap Azam. Memangnya siapa nama dari wanita itu, Zam? Tanyaku lagi. Laili, Mas. Jawab Azam. Ketika Azam menyebutkan siapa pemilik kuburan itu, angin berhembus kencang. Dan tepat di saat itu juga, aku menatap wanita yang selalu hadir di benakku. Wanita itu berdiri di bawah pohon yang begitu rimbun, tak jauh dari tempat kami berada. Gadis misterius. Lirihku. Wanita yang selalu hadir di benakku. Wanita itu gadis misterius. Kenapa ia berdiri di sana? Ataukah rumahnya di sekitar sini? Aku pun tidak tahu. Mas Rian, Mas Rian. Tepukan pelan terasa di punggungku. Aku menoleh memandang Azam yang sedang memperhatikanku. Iya, Zam. Ucapku kikuk. Lama tidak berjumpa membuatku sedikit canggung, terutama ketika menatap kedua mata Azam yang memiliki pandangan yang tajam. Jangan melamun, Mas. Seru Azam tersenyum. Aku mengangguk. Aku mengangguk malu, mengingat sudah kepalang basah memperhatikan anak gadis orang. Meski aku pun ragu, gadis misterius itu manusia ataukah setan? Zam, apa kamu melihat wanita itu? Tanyaku. Aku mencoba menunjuk keberadaan gadis itu.
namun secepat kilat, gadis tadi telah menghilang. Tubuh ini langsung tegang. Bagaimana mungkin secepat itu menghilang? Siapa, Mas? Azam mencari keberadaan wanita yang sempat beradu pandang denganku. Itu... lupakan saja, Zam. Mungkin aku salah lihat. Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Mas Lian, apa akan lama di sini? Sambungnya, aku menoleh membenarkan posisi dudukku, mengambil segelas air yang sempat Azam suguhkan hingga tandas tak tersisa. Saya berharapnya begitu, Zam. Ingin menemani Mama yang sudah tidak lagi muda. Lagi pula, tabungan saya sudah cukup untuk kebutuhan kami ke depannya. Ucapku. Azam mengangguk, mesti terdengar tarikan nafas yang cukup panjang. Saya harap Mas Lian bisa melewati semuanya. Azam menatapku, tapi ada nada tertekan di kalimat akhirnya. Saya gak bisa bantu banyak, Mas. Tapi jika Mas Lian suatu saat nanti membutuhkan bantuan saya, maka dengan senang hati saya akan membantu sebisa mungkin. Ucap Azam. Aku pun mengangguk. Kalau begitu, saya pulang dulu, Zam. Mungkin Mama sudah pulang dari pemakaman. Pamitku lantas berdiri. Mas Lian, Azam menjeda ucapannya. Iya, Zam. Sahutku. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Azam tersenyum. Aku mengangguk. Iya, terima kasih, Zam. Motor yang kutumpangi terasa berat, lalu berhenti tanpa diaba. Standar motorku pasang. Rasa kesal cukup membuatku tidak berkutik. Matahari seakan sangat dekat, membuat peluh membasahi keningku. Pakai acara mogok, ucapku kesal. Aku mendorong motorku sampai ke jalan raya, menatap sekeliling yang sangat sepi, terus mendorong sampai tak terasa cukup jauh. Warung ini lagi, gumamku. Aku berjalan mendekat ke arah warung yang pertama kali kujumpai saat pulang ke sini, dan pertama kali pula mendapatkan fakta yang aneh. Permisi, Pak. Aku sedikit berteriak hingga penjaga warung keluar, dan bagaimana cara tatapannya membuat aku sedikit jengkel. Caedan, lirihnya. Aku menganga, namun mencoba menahan emosi. Mau ngisi bensin, Pak? Pintaku padanya. Ya sudah, itu temannya suruh turun dulu. Ucapnya ketus. Aku menganga sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan teman? Maksudnya, Pak? Walah, piye toh? Bojomu kuwi mbok yo disuruh turun dulu gitu loh. Penjaga warung itu menepuk jidat. Teman? Bojo? Saya nggak paham, Pak. Seruku. Lah, itu siapa kalau bukan bojomu yang nangkring di atas motor? Aku menelan saliva. Sekali lagi aku dibuat heran dengan semua ini. Itu gak ada siapa-siapa, Pak. Ucapku jujur. Aku menuju jok motorku, dan benar saja tidak ada siapa-siapa. Lah, kemana perginya? Penjaga warung memutar tubuh berkeliling, mencari sosok yang ia bilang istriku. Bagaimana bisa ada istriku, sedangkan aku belum menikah? Alah, bolah. Ucapnya kesal. Mau berapa liter? Tanyanya. 2 liter saja, Pak. Aku menuju motor, lalu membuka penutupnya, hingga pandanganku tidak dapat dialihkan. Bocah gendeng. Full ini loh.
Apa meneh sing mbok diisi? Raimu. Penjaga warung itu menatapku lekat. Aku menelan kembali saliva. Iya pak, maaf. Mungkin tadi mogoknya bukan karena kehabisan bensin. Maaf sekali lagi nggih pak. Ucapku lirih. Ya wes, gak apa-apa. Emang sampean orang mana? Kok setiap hari ketemu terus? Penjaga warung menaruh kembali botol bensin. Aku pun melangkah maju, duduk lesehan dekat dengan warung aneka jualannya. Saya dari desa Air Hitam sebenarnya pak. Tapi baru pulang dari kota setelah merantau. Jawabku sekenanya. 2 botol bensin yang ia pegang terhempas begitu saja. Penjaga warung menatapku lamat dengan mulut menganga. Astagfirullah, lirihnya. Kenapa pak? Tanyaku gugup. Sampean ngomong serius? Tanyanya lagi. Iya, jujur toh pak. Ngapain saya bohong? Ucapku membenarkan Dudu, merasa jengkel dengan ekspresinya yang cukup menyebalkan. Cepatlah kembali. Pulanglah ke kota. Jangan pulang ke sini lagi. Penjaga warung itu menarik lenganku menjauh. Aku terkejut dengannya. Loh, emangnya ada apa toh pak? Memangnya kenapa? Aku menahan tangannya. Sampean mau selamat kan? Kalau mau, cepatlah pergi dari sini. Bentaknya padaku. Kenapa harus pergi? Ini kampung saya pak. Ucapku sengit. Lelaki penjaga warung ini melepaskan cekalannya. Sampean salah. Sudah berani pulang ke sini. Lelaki itu menjauh dariku. Gegas aku berlari menahan langkahnya yang hendak masuk ke dalam. Tunggu pak. Memangnya ada apa? Apa yang sudah terjadi? Tanyaku beruntun seraya menahan langkahnya. Penjaga warung berbalik menatapku. Aku menahan nafas. Desa itu tak berpenghuni. Tandasnya. Aku melotot. Penjaga warung menahan nafasnya. Pergilah dari sini. Berlarilah sejauh mungkin. Bedakan yang nyata dan tipuan. Sambungnya. Apa? Tapi tidak mungkin. Mama saya masih di sana. Lagi pula tidak ada yang aneh. Jangan berbuat lelucon, Pak. Sentakku. Aku berbalik menjauh, namun satu suara membuatku tak berkutik. Mereka sudah lama tiada. Bedakan yang nyata dan tidak nyata jika kamu ingin selamat. Ucapnya lagi. Aku berbalik menatapnya, lalu bergegas pergi, memutar anak kunci, lalu menarik pedal gas hingga motorku melaju meninggalkan warung aneh itu. Aku tidak mungkin mempercayai omong kosong belaka. Mamaku di sana masih berdiri dengan sehat. Jikapun benar dengan ucapan orang itu, pasti mama terlebih dahulu mengabariku. Mama adalah wanita yang selalu jujur padaku. Ucapku dalam hati. Astagfirullah. Aku membanting setir ke samping hingga hampir menabrak pohon. Jika tidak tepat waktu mengerem mendadak untuk menghindari wanita yang tiba-tiba muncul berlari ke arahku. Ajeng. Aku melepaskan helm full face, lalu melemparkannya dengan tergesa. Wanita yang kau kenali itu terduduk di tengah jalan. Untung jalanan hari ini begitu sepi, hingga tidak menimbulkan masalah yang serius. Aku berlari memeluk tubuh Ajeng yang bergetar. Apakah ia menangis? Ajeng, kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu tetap dirawat?
Aku memapah tubuh Ajeng untuk segera meminggir ke tepian jalan. Takut jika ada kendaraan yang lewat akan sangat berbuat fatal. Ajeng, panggilku. Ajeng menunduk meski samar dan dengar suara yang begitu pelan. Jangan sakiti aku. Aku mohon. Aku tidak mau lagi. Aku mohon. Lirihnya. Ada apa? Siapa yang menyakitimu? Aku mengeratkan pelukanku pada tubuh Ajeng. Ajeng kian menangis terseduh. Aku membenamkan kepalanya di dadaku. Aku menghela nafas. Apa yang telah menimpa Ajeng? Kenapa ia bisa berlari sejauh ini? Apakah ia kabur dari rumah sakit karena ada masalah lain? Ajeng, ini Mas Lian. Panggilku. Jangan takut, Mas Lian di sini. Isak tangis Ajeng melemah. Aku mengelus rambutnya yang begitu acak-acakan. Kita ke rumah sakit ya. Ajeng butuh perawatan. Mas Lian antar. Tawarku. Ajeng mendongak, lalu secepat kilat menggeleng. Ada apa? Bujukku. Mas Lian, kita kabur dari sini. Ajeng menarik lenganku. Kabur? Untuk apa? Sambungku. Mereka jahat, Mas. Bentaknya. Jahat atas siapa, Ajeng? Siapa yang jahat? Mereka siapa? Aku mencoba mendekat, namun Ajeng memilih mundur satu langkah. Pergi. Ajeng melotot. Aku terkejut atas perubahannya. Aku mencoba meraih Ajeng namun dengan cepat ia berlari. Ajeng. Panggilku seraya mengejar langkah Ajeng yang begitu cepat. Kenapa wajahnya begitu ketakutan? Sudah begitu jauh aku mengejar kepergian Ajeng, namun tubuhnya sekan ditelan bumi. Melangkah gontek kembali ke motorku. Kuputuskan untuk mencari keberadaan Ajeng. Rasa khawatir dengan dirinya yang seperti itu, namun sepanjang jalan tidak juga aku temukan dirinya. Kemana kamu, Jeng? Apa yang membuatmu merasakan sakit? Dan apa yang membuatmu ketakutan seperti itu? Pak Deanto, gumamku. Aku yakin lelaki itu yang membuat Ajeng seperti itu, mengingat sikapnya saat memperlakukan Ajeng di hadapanku sangatlah kasar. Aku gegas memutar arah tujuanku. Kali ini adalah rumah Pak Deanto. Motor diparkir asal. Gegas aku berlari. Saat sampai di depan pagar rumah Pak Deanto, aku dikejutkan dengan ramainya orang. Apakah ada yang menggelar resepsi? Ucapku lirih. Benar-benar kelewatan. Anaknya hilang entah kemana. Istrinya baru saja meninggal dunia, dan sekarang Pak Deanto menggelar resepsi. Aku berjalan membuka pintu pagar sepedas pinggang. Ramai orang di luar rumah, terutama teras yang dipasang tikar. Juga tidak lupa panggung acara untuk resepsi pernikahan. Aku menatap sekeliling. Semua orang tengah sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang mencoba mikrofon, ada yang duduk di kursi yang telah dipersiapkan. Semua orang memakai pakaian seragam. Namun satu yang membuatku heran. Mempelai laki-laki di atas sana yang tepat duduk mengarah panggung. Dia bukan Pak Deanto, tapi orang lain. Di mana mempelai perempuan? Aku bergegas masuk. Riuh suasana tak kalah ramainya, ibu-ibu tua dan muda duduk bersenda gurau. Aku menatap sekeliling. Mereka seakan tak melihatku. Gegas aku menuju pintu belakang. Bagaimanapun aku tahu benar letak di dalam rumah ini, karena aku begitu mengenal Ajeng selama kami bersama. Suasana masih sama, dengan ramainya ibu-ibu membantu rewang.
Aku tertegun cukup lama, hingga bola mataku menangkap sesuatu. Mama? Aku berjalan mendekat ke arah Mama. Namun sebelum itu suara bariton memecahkan suasana. Cepat diselesaikan. Jangan sampai hari spesial ini sampai hancur. Aku menoleh ke arah suara. Iya Pak Deanto. Nggih Pak, sahut ibu-ibu semuanya dengan kompak. Aku kembali menatap mamaku yang masih sibuk dengan ulekan sambalnya. Mama, panggilku. Mama seakan tidak melihat keberadaanku. Bahkan mendengar suaraku pun dia tidak tahu. Tegas aku mencari Pak Deanto. Namun ramainya orang membuyarkan penglihatanku hingga aku mendengar derit pintu. Bukannya itu kamar Ajeng? Gumamku. Aku berjalan pelan hingga sampai di bibir pintu kamar. Aku terkejut bukan main. Ajeng telah cantik dengan kebaya putihnya. Wajahnya yang sangat cantik membuatku tertegun. Sejak kapan Ajeng kembali? Batinku. Dengar ya, jangan menangis lagi. Kamu mau bapakmu kena masalah, ucap Pak Deanto. Aku mendekati keduanya. Aku tahu ini aneh dan tak masuk akal. Namun aku ingin melihat siapa orang yang membuat Ajeng menitikkan air mata. Astagfirullah. Allahu Akbar. Aku terjungkal ke belakang. Rian di sini. Bu Deyati. Darahku berdesir. Dapat kurasakan irama detak jantungku terpacu kuat. Dadaku terasa sesak, seakan ada yang menghimpitnya. Rasa keterkejutan yang luar biasa hampir membuatku pingsan. Bu Deyati. Aku terkejut bukan main, hingga spontan menutup kedua mataku. Percaya atau tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Apa mungkin seseorang yang telah meninggal dunia bisa hidup kembali? Atau hanyalah halusinasiku lagi? Aku tidak dapat mendengar apapun, hingga aku memberanikan diri untuk membuka kedua mataku. Dan lihatlah, tidak ada siapapun di sini. Kemana perginya Bu Deyati? Ucapku tergagap. Aku mencoba bangkit meski kedua kakiku terasa masih bergetar. Apa ini? Aku menatap sekeliling. Ruangan yang tadinya seperti layaknya kamar pengantin menjadi kamar kosong yang telah lama. Bahkan di setiap sisi kamar ini terdapat tumbuhan merambat. Pintu yang sempat terbuka sedikit itu ini telah hancur berserakan. Aku merasa frustasi. Bagaimana mungkin secepat ini berubah? Bukankah tadi Ajeng di sini? Lalu kemana mereka? Aku berjalan kontak keluar. Dan keterkejutanku belum sepenuhnya usai. Semua sisi bangunan rumah Ajeng ini telah hancur. Rumah ini seakan tidak memiliki kehidupan kembali. Ilalang tumbuh subur. Bahkan tempat para ibu-ibu bersendagura itu ini telah sepenuhnya tertutupi puing-puing bangunan yang telah menghitam. Mama. Sontak aku melotot. Aku menyadari jika mamaku ikut rewang di sini. Aku gegas berlari ke belakang, meski tidak kupungkiri bangunan itu sama seperti keadaan di depannya. Aku berlari, memasuki ruangan yang aku yakini ini adalah dapur. Aku berteriak, membuka semua serpihan bangunan. Mama, panggilku menggema. Aku berteriak kencang, seraya berlari ke sana kemari mencari keberadaan Mama, hingga terdengar suara sesuatu yang tertangkap oleh telingaku. Bukankah itu suara Pak Deanto? Batinku menyahut. Aku berjalan mengendap-endap, hingga tidak terasa mengikuti sumber suara sampai ke belakang. Aku tak pernah menginjakkan kaki ke area ini, karena yang aku tahu tempat ini hanyalah halaman belakang biasa tempat Bu Deyati sering menanam singkong. Aku mengendap mengintip di balik pintu yang telah hancur sebagian, namun cukup mampu menyamarkan keberadaanku.
Bagaimana dengan perjanjian kita, Maida? Saya rasa sudah waktunya. Pak Deanto berucap pelan. Tiba-tiba, Maida, itu mamaku. Mama, ucapku lirih. Pak Deanto menata-mani mata mama. Mama yang terlihat mengalap keringat itu menghela nafas pelan. Aku melotot. Ada apa dengan mama? Perjanjian? Perjanjian apa? Beri aku waktu. Aku belum siap. Lirih mama. Aku menganga. Belum siap apa? Beribu tanda tanya menari-nari di benakku. Apa yang mama sembunyikan? Jangan buang waktu terlalu lama, Maida. Sedangkan kamu tahu apa akibatnya. Pak Deanto menghisap puntung rokok. Sedangkan mama bergeming. Satu yang sangat kupahami dari mamaku ketika ia mengamati kedua jarinya itu, berarti mama merasa resah. Aku tahu. Beri aku waktu. Ian baru pergi seminggu yang lalu. Aku tidak mau terlalu cepat untuk menyesal. Sambung mama. Aku terkejut. Mama membahas aku yang telah pergi baru seminggu. Itu artinya, astagfirullah. Berarti ini aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Aku bergumam menahan rasa yang entahlah apa namanya. Namun tubuhku menjadi merinding. Dengar baik-baik, Maida. Semua ada di tanganmu, ucap Pak Deanto. Aku mengerti, jawab mama pelan. 2 hari lagi, semuanya harus selesai. Kamu paham? Atau... Pak Deanto menahan ucapannya, membuat mamaku terdiam. Atau Lian terpaksa menjadi gantinya. Aku menjadi ganti? Atas apa? Gumamku. Jangan ganggu putraku. Kamu sendiri yang membeli pilihan, Anto. Bentak mama. Mama naik pitam. Aku terkejut dengan perubahan sikap mama. Karena yang kutahu mama tak pernah meninggikan suaranya, meski dalam keadaan marah besar sekalipun. Dan kali ini, mama bisa seperti itu. Semua itu adalah konsekuensinya, Maida. Ucap Pak Deanto lagi. Pikirkan yang terbaik. Waktumu tinggal 2 hari lagi. Pak Deanto melangkah pergi. Aku menatap mama dari kejauhan. Mama pun menangis. Apa yang sebenarnya terjadi, Mak? Liriku menyaksikan kepergian mama setelah air mata terakhirnya dihapus kasar. Aku berjalan cepat keluar dari persembunyian hingga sampai ke depan halaman dan ternyata benar. Tidak ada pesta apapun di sini. Bahkan yang sempat kulihat tadi adalah semu. Semuanya tampak aneh. Aku terkejut bukan main. Semua bangunan di sini telah roboh. Bahkan ada sebagian yang telah hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku terduduk. Kedua kakiku terasa kram. Detak jantungku terpacu kuat. Udara seakan pengap hingga untuk bernafas pun terasa sulit. Jadi benar yang diucapkan penjaga warung, juga sopir dan keneknya. Bila desaku ini telah mati. Liriku menyuka rambut asal-asalan. Lalu, di mana mama sekarang? Kenapa tidak memberitahu aku? Dan sebenarnya, mamaku masih hidup atau... Tidak. Mamaku masih hidup. Iya. Mama pasti baik-baik saja. Ucapku menguatkan hati. Tidak terasa air mataku menetes. Aku memang pria, tapi aku tak bisa menahan sesak jika memang benar-benar desa ini telah mati. Lalu di mana aku berada kali ini? Kenapa tidak ada yang mengabariku barang sebentar? Dan apa yang terjadi di desa ini sebelumnya? Aku akan cari tahu sendiri. Gegas aku bangkit.
membawa serta kuda besiku bersamaku. Tujuanku kali ini adalah rumahku. Motor terparkir asal. Gegas aku turun dengan tergesa, membuka pintu yang tak terkunci. Astagfirullah. Aku terkejut bukan main. Bangunan yang 2 hari lalu aku tiduri, yang sempat aku jadikan tempat untuk pulang, selama merantau kini tampak berdebu. Semua terlihat sudah lama tak dihuni. Kemana mamaku? Gegas aku berlari, membuka semua pintu kamar dan tak lupa dapur. Semua benar-benar berantakan. Tungku yang tadi pagi mengeluarkan asap itu kini telah berlumut. Astagfirullah. Aku terduduk lagi. Semuanya misteri. Kejanggalan dan teka-teki di desaku begitu rumit. Dan sekarang di mana mamaku? Aku menutup mata, menahan sesak di dada, meratapi kebodohanku yang rela merantau jauh dan meninggalkan mamaku seorang diri di sini. Entah apa yang telah menimpa mama dan para warga. Aku tak tahu sama sekali. Di saat seperti ini, sungguh otakku bercabang hingga tidak mampu berpikir jernih. Namun sepertinya kesadaran ini mengingatkanku akan sesuatu hingga aku tertegun. Azam? Aku berdiri bangkit. Azam pasti tahu dengan kejadian yang menimpa desaku. Akan kupastikan sendiri. Berjalan tergesa menutup kembali pintu. Aku menaiki motorku, menghidupkan kembali starter motor, dan lagi panggilan yang ku kenali menyambut indera pendengaranku. Mau kemana, Lian? Aku berhenti sejenak. Suara itu milik Sabto. Jangan ganggu aku, Sab. Kita beda alam. Jika kehadiranku mengganggumu, aku minta maaf belum bisa berziarah. Namun secepatnya aku akan mengunjungimu. Kamu teman baikku. Istirahatlah, Sabto. Lirihku sebelum benar-benar melaju pelan. Kecewa, tentu. Terutama tak ada yang memberi kabar sekalipun untukku. Aku memang merantau untuk memenuhi kebutuhan dan juga demi mamaku. Aku tak ingin melihatnya kesusahan ditambah hutang piutang mama yang dahulu menumpuk. Terlebih hutang mamaku pada Pak Ade Anto. Namun yang ku sesali, kenapa aku tak tahu apapun dengan kejadian ini. Motor terparkir kembali di halaman rumah Azam. Aku tersenyum menatap kedua anaknya yang sangat cantik. Permisi, Dek. Ayah kalian ada? Tanyaku seraya mendekat ke arah keduanya. Kedua gadis kecil itu saling pandang, lalu tersenyum ke arahku. Paman bisa melihat kami. Aku tertegun. Keduanya apakah bukan manusia? Mas ngapain di situ? Suara lembut menyentuh telingaku. Aku berbalik lalu pergi dari pohon mangga, di mana kedua gadis kembar itu tengah bermain ayunan. Maaf, Mbak. Saya bertanya sama gadis kembar itu. Tunjukku. Wanita yang memakai mukena itu pun tertegun. Dapat kulihat raut wajahnya yang memucat, lalu secepat kilat tersenyum ke arahku. Mas, cari siapa? Tanyanya. Saya cari Azam. Apa ada di rumah? Tanyaku lembut. Mas Azam tengah ke surau sholat asar. Mari masuk dulu. Sebentar lagi pasti dia kembali. Ucapnya memintaku untuk masuk. Aku mengangguk mengikuti langkahnya. Silakan duduk, Mas. Saya buatkan minum dulu. Tawarnya. Aku mengiyakan lalu duduk kembali di kursi kayu ruang tamu. Aku menatap sekitar. Rumah Azam benar-benar sederhana namun begitu tenang. Aku memandangi jam dinding yang tak sengaja menatap dua bingkai foto gadis kecil yang aku tahu adalah mereka si kembar tadi, Lana dan Lani. Sangat cantik, gumamku.
Wanita tadi telah kembali dengan nampan berisi 2 gelas air. "Silakan diminum, Mas," ucapnya. "Iya, terima kasih," balasku. "Ngomong-ngomong, kedua anak sampean sangat cantik, Mbak," seruku memuji. Saranya menyuruh pesan cangkir kopi. "Benar, tapi sayangnya mereka telah tiada." Kopi masih di dalam mulutku tersembur keluar. "Ah, apa?" ucapku menganga. Sedangkan wanita yang kuyakini istri Azam tersenyum, meski air matanya menetes. 2 tahun yang lalu, mereka hilang, namun ditemukan tak bernyawa, ucapnya lagi. "Astagfirullah, mereka ditemukan di mana, Mbak?" tanyaku. Wanita itu mengelap air matanya, memandang kedua bingkai foto. "Di rumah Maidah," jawabnya. "Apa?" Aku pun terkejut.